Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Sudirman. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu Rima harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar bersama Bu Rima mengenai iklan, gangguan sistem pencernaan, dan juga seni rupa pada SPDB. Nah, kali ini kita juga akan belajar lagi mengenai seni rupa. Anak-anak, negara kita Indonesia sangat luas sekali, membentang dari Sabang sampai Merauke. Negara Indonesia memiliki banyak sekali keragaman, seperti keragaman suku, keragaman ras, adat istiadat, keragaman budayanya, dan juga keragaman agama dan lain sebagainya. Karena keragaman itu tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Malah sebaliknya anak-anak, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budayanya. Nah, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia itu sangat banyak, seperti ada songket, ada batik, tenun, anyaman, ukiran, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, karya seni rupa di setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuat, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, dan juga unsur keindahan. Nah, jadi karya seni rupa di setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun yang membedakan yaitu ini tadi ketika 6 poin ini tadi membedakan. Nah, selanjutnya, dari karya seni rupa yang telah kita lihat tadi, ada banyak kan ya, ada songket, batik, tenun, anyaman, ukiran, itu termasuk ke dalam, ini semua termasuk ke dalam contoh dari karya seni kriya anak-anak. Nah, jadi karya seni kriya itu adalah karya seni yang pekerjaannya menekankan pada keterampilan tangan. Nah, seperti batik ini, kita orang-orang itu pekerja seni menggunakan keterampilan tangan dalam membuat batik. Begitupun juga dengan membuat songket, anyaman, tenun, dan juga ukiran, yaitu menggunakan keterampilan tangan. Nah, yang disebut juga dengan karya seni kriya. Nah, betul sekali. Anak-anak, karya seni kriya batik telah lama kita kenal di Nusantara ini, telah lama kita kenal di Indonesia. Nah, cara dan teknik pembuatan batik ini memiliki kesamaan, anak-anak. Memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Namun, yang membedakan itu adalah pada penggunaan warna serta motif batik. Jadi, cara dan teknik pembuatan batik di hampir seluruh wilayah Indonesia itu memiliki cara dan teknik yang sama. Dan yang membedakan itu adalah penggunaan warna serta motif. Jadi setiap daerah tadi kan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda, memiliki ciri-ciri daerah, ciri khas daerah yang berbeda-beda. Nah, mungkin dari ciri khas tersebut terdapat penggunaan warna serta motif yang berbeda pula setiap daerahnya. Namun, cara dan teknik pembuatannya hampir sama semua anak-anak. Nah, dalam membuat batik, kita
harus mengenal juga alat dan bahannya anak-anak. Nah, ini sebagai pengetahuan dasar ya, karena batik itu juga warisan budaya Indonesia, kita harus mengenal juga batik. Oleh karena itu, kita sekedar mengetahuilah alat dan bahan yang biasa digunakan untuk membuat batik. Nah, yang pertama ada canting anak-anak. Nah, kita perhatikan. Canting ini gagangnya terbuat dari kayu. Nah, di atasnya ada seperti tempat untuk menaruh lelehan lilin atau malam. Nah, yang kedua ada kompor dan wajan. Kompor kecil dan wajan kecil. Nah, ini digunakan untuk melelehkan malam anak-anak. Jadi setelah malam dilelehkan nanti malam akan diambil menggunakan canting ini tadi. Selanjutnya ada gawangan. Nah, kita perhatikan. Gawangan ini bentuknya seperti tempat menjemur pakaian. Nah, ini juga sama. Namun gawangan ini digunakan untuk menjemur batik yang telah kita buat, yang telah dibuat, yang telah diberikan pewarna dan lain-lain. Selanjutnya alat yang selanjutnya ada pensil. Nah, pensil ini digunakan untuk menggambar desain atau motif batik yang akan kita olah. Nah, jadi sebelumnya kita juga harus membuat dulu desainnya, motifnya seperti apa, menggunakan pensil. Nah, selanjutnya ada bahan untuk membuat batik. Yang pertama, harus ada kain. Nah, jadi dasarnya harus ada kain anak-anak. Jadi kalau kita membuat batik tidak ada kainnya, ya tidak bisa dong kita membuat tanpa kain. Jadi memang yang utama harus ada kain. Nah, yang digunakan ini bisa berupa kain mori anak-anak, kain mori yang berwarna putih, putih bersih. Nah, selanjutnya ada malam atau lilin. Nah, malam ini nanti digunakan untuk menebali, mengikuti dari arah alur motif yang kita buat. Nah, jadi nanti malam dicairkan dulu di kompor dan wajan. Selanjutnya biasanya itu diambil menggunakan canting, lalu kemudian digambar mengikuti motif atau pola batik yang telah dibuat menggunakan pensil tadi. Nah, selanjutnya ada pewarna anak-anak. Jadi batik agar semakin menarik harus ada pewarnanya. Jadi biasanya kan kalau kain batik ada warna merah, warna kecoklat-coklatan, oranye. Nah, itu ada sentuhan dari pewarna agar semakin indah dan menarik. Jadi tadi alat dan bahannya. Selanjutnya, nah teknik pembuatan batik itu ada 3 anak-anak. Yang pertama ada teknik tulis. Nah, kata-katanya saja udah tulis, berarti tekniknya ini cara pembuatannya seperti kita menulis. Nah ini kita perhatikan, gambarnya diperhatikan. Ini ada motif, lalu motifnya ditebali dengan menggunakan malam dengan bantuan alat canting ini tadi. Nah, ini kita caranya dengan teknik tulis, mengikuti dengan motif atau pola yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya ada teknik cap. Nah, kita lihat, kita amati gambarnya, ada cap. Ini kan cap ya anak-anak, jadi dalam cap ini sudah terdapat motif yang telah dibuat pada cetakan ini tadi. Seperti itu, anak-anak pernah kan ya melihat apa itu stempel. Nah, stempel kan jitok gitu kan. Nah, itu sama, hampir sama. Kalau stempel biasanya kan itu buat stempel logo, logo sekolah atau apa gitu kan ya. Kalau ini mirip seperti stempel, cuman ini cap untuk batik. Bentuknya motif batik. Seperti itu. Jadi kita tok udah berbentuk motif batik pada pada kain putih tersebut. Nah, selanjutnya ada teknik cetak atau sablon. Nah, ada kata-kata sablon. Nah, biasanya
kita pada baju kita itu ada tulisan yang terbuat dari sablonan. Nah, ini juga sama, cuman bedanya ini batik. Jadi yang disablon adalah motif batiknya anak-anak. Nah, dari sini bisa mengerti ya, sudah mengenal ya. Jadi ini cuma sekilas pengetahuan dasar untuk mengenal mengenai batik. Nah, jadi kalau kalian biasanya ke sekolah pakai batik, sekarang juga kalian kalau misalkan ke sekolah pakai batik, juga harus tahu lah dasar-dasarnya membuat batik, ataupun mengetahuilah dasar alat, bahan, maupun teknik pembuatan batik. Dengan asal kita memakai saja, jadi kita juga harus tahu, oh ternyata batik itu dibuatnya seperti ini, ada banyak sekali tekniknya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh motif batik di Nusantara, anak-anak. Nah, kalau kalian amati, perhatikan, ini adalah motif batik Solo Parangkusumo. Nah, yang bawahnya ini adalah motif batik Cirebon Mega Mendung. Ini kan seperti mendung awan-awan gitu kan ya. Nah, makanya mungkin ya namanya motif batik, makanya dinamakan motif batik Cirebon Mega Mendung. Lalu ada ini motif batik Pekalongan anak-anak. Nah, anak-anak, motif batik Pekalongan ini banyak sekali motifnya. Jadi, pada gambar ini adalah salah satu contoh dari motif batik Pekalongan. Nah, selanjutnya yang bawahnya ini ada motif batik Parang Rusa. Nah, motif batik Parang Rusa ini memiliki makna, yaitu maknanya pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Nah, tadi kita sudah mengetahui macam-macam atau contoh dari motif batik yang ada di Indonesia. Selanjutnya kalian di rumah bisa mengerjakan tugas atau mengerjakan LKPD. Nah, untuk file LKPD-nya nanti setelah Ibu share atau Ibu kirimkan ke grup WA. Selanjutnya, kalian kerjakan dengan baik, dengan teliti. Setelah kalian kerjakan, kalian bisa mengumpulkan atau mengirimkan kepada Bu Rima ya. Kalian kirimkan tugasnya melalui WhatsApp pribadi atau chat WA langsung ke Bu Rima. Nanti akan Bu Rima nilai. Setelah itu akan Bu Rima setorkan ke Bu Febri. Nah, anak-anak, mungkin itu dulu ya materinya. Jangan lupa nanti tugas LKPD-nya dikerjakan. Mungkin itu saja, cukup dari Bu Rima sekian. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Semangat terus belajar. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.